Terus Sudirman kan waktu ditangkap dipisahkan tuh dari teman-teman lainnya. Iya. Sama siapa? Sendiri atau berdua sama Jaya? Ya sendiri. Sendiri. Pada saat Sudirman sendiri kan Sudirman nih nggak terlalu kenal sama si Saka. Iya. Tapi Sudirman bilang itu Saka juga pukul loh. Dari keterangan Saka kemarin kan gara-gara Sudirman yang bilang Saka ikut, padahal Saka aku tuh sama si Aldi lagi naik motor, tapi dari kata-kata Sudirman si Saka ikut mukul. Itu Sudirman disuruh siapa? Suruh penyidik, Pak. Suruh penyidik. Iya. Bilang gimana? Ya ini si Saka perannya apa gitu bilangnya. Si Saka perannya apa? Iya. Itu Sudirman bilang apa? Ya mereka kan rasanya nggak Lempar batu. Sudirman kan bilang Saka lempar batu juga, mukul, nempeleng. Ya. Iya. Itu Sudirman lihat atau disuruh? Disuruh. Berarti sebenarnya Sudirman ini lihat nggak teman-teman yang lainnya ini? Si Eka mukul, si Eka lempar batu, atau si Eko lempar batu apa? Lihat nggak? Enggak. Enggak. Jadi waktu Sudirman dipisah sendiri tuh Sudirman disuruh nanya ini. Iya, suruh nyatetin nama-nama itu. Sudirman yang ngaku duluan. Ada nggak? Tadi Sudirman mengaku karena ditembak. Iya. Terus dianiaya juga, disetrum, dipukul gembok kepalanya. Iya. Akhirnya Sudirman ngaku lah mereka perannya itu. Tapi sebenarnya Sudirman nggak tahu peran mereka apa. Nggak tahu. Mereka juga nggak ada di tempat kan? Iya. Sudirman pada malam kejadian di mana? Di rumah tetangga Di saya. rumah tetangga juga kan? Nggak ada di situ kan? Iya. Nggak ada, bener. Benar. Itu saja, Sudirman juga mengungkap semua asal-muasal barang bukti batu dan bambu yang dipakai polisi sebagai alat penyiksa Vina dan Eki. Bobroknya pihak kepolisian ini tentu merupakan akhir dari kebebasan mereka para terpidana. Pasalnya semua barang yang dijadikan alat bukti itu rupanya dibuat setelah kejadian. Hal ini lantas membuat para kuasa hukum terpidana dan saksi ahli pidana yakni Dr. Azmi Syahputra geram dengan tindakan polisi itu. Begitu pula pengacara Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan yang terus menyoroti kasus ini. Di ruang sidang yang menghadirkan Dr. Azmi sebagai saksi ahli pidana, ia menyampaikan dengan tegas dan lugas, membuat hakim takjub dengan penyampaian saksi ahli ini. Tak gentar, Dr. Azmi sentil semua penyidik, jaksa, hingga keputusan hakim yang sesat di 2016 lalu. Terus sesudah ambil batu, sesudah ambil batu kan katanya Sudirman juga katanya disuruh mengambil bambu ya. Tadi dikatakan bambu itu dapat dari mana yang Sudirman lihat? Ya saya lihat lagi gergaji, Pak. Gergaji di mana? Lagi dipotong kayunya. Di mana itu? Di ruang penyidik kan. Oh, jadi dipotong dulu waktu pas disuruh ambil baru dipotong itu ya bambunya ya? Iya. Bukan diambil dari TKP ya? Bukan. Oh. Jadi waktu ditanya baru dipotong. Sudirman lihat itu dipotongnya? Lihat. Lihat? Lihat. Berapa banyak bambu yang dipotong? Cuma satu. Coba dikasih lihat batu sama ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semuanya, semoga sehat selalu, panjang umur dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Guys, makin panas. Usai sidang PK terpidana resmi ditutup, perseteruan kuasa hukum 7 terpidana dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana mulai memanas dan saling lapor-laporan. Wow, gawat. Ulah kelakuan si Fitra Ramadhani yang sok lapor-lapor, dikit-dikit lapor, yang melaporkan saksi-saksi dari pihak 7 terpidana. Tim Pradi akhirnya habis kesabaran dan naik pitam dengan kelakuan Fitra dan akan melaporkan juga Fitra ke polisi. Wow, jutek bongso sampai berapi-api nih guys. Nah guys, jaga setiap videonya, beri saksikan. Let's go. Jadi lewat persidangan siang hari ini terjawab sudah yang selama ini kita bertanya-bertanya bahwa Sudirman sesudah melempar peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 batunya dibawa pulang, ternyata batunya nggak dibawa pulang. Batunya dari situ, batunya besar ya, melemparnya pun kelihatannya kan kami udah pernah lihat itu ya, 30 cm di dalam keterangan itu ya, persis seperti yang terkonfirm disampaikan, sebesar ini ya, bukan batu kerikil untuk tipuk-tipukan ya, batunya itu adalah atas ditunjuk dari polisi. Kamu bawa jadi barang bukti. Iya. Bambunya pun kejadian tanggal 27 Agustus 2016 dipakai tusuknya, tapi baru digergaji tanggal 31 Agustus 2016 ya. Iya. No. Ya, ini gerombolan para pelapor ini. Hari ini kita akan melakukan berita acara pemeriksaan terhadap laporan kita
terkait dengan konten di mana di segala pembicaraannya Deddy Mulyadi dan Dede ya, di akun YouTube Bang Deddy Mulyadi Channel. Ya. Di mana konten-konten tersebut isinya semua adalah konten yang tendensius menyerang Emang mereka nggak pernah dilapor ya? Tunggu memang mana keterangan saudara Dede menyampaikan di publik ya melalui akun YouTube Bang Deddy Mulyadi Channel tersebut bahwasanya si Dede ini diarahkan ataupun konsepnya semua itu dari AF, sehingga kita sangat keberatan sekali dengan keterangan-keterangan yang dilakukan oleh Dede tersebut bersama dengan Mulyadi yang menurut hemat kami itu adalah bukan yang sangat serius sekali ya, karena itu berpotensi dapat mengganggunya proses hukum yang sedang berjalan ini, di mana sudah jelas bahwasanya saudara Dede ini ya telah menyampaikan keterangannya itu dan sudah disumpah dan dia sudah menjelaskan secara umum peristiwa tahun 2016 tersebut. Nah, sekarang dia ini ingin adalah menyerang saudara AF dengan menyebut bahwasanya itu adalah rekayasa ataupun konsep daripada AF. ya karena sudah diambang karena kekalahan saling berbalas gitu ya. melaporkan Nah, itu. ya nanti penuh penjara, padahal kami mau bebaskan 7 terpidana. Tapi nanti yang menggantikan bisa ratusan nanti gitu kan, kita bisa saling laporkan. Nah, lapor kalau mereka kembali, laporkan Bang. emangnya Mantap kami itu. diam? Ya silakan, kalau nggak terbukti maka kami akan laporkan sama gitu kan. Ya silakan aja, sama-sama kita saling berargumen gitu kan. Kami punya fakta, kami punya bukti. Dia juga punya fakta, punya bukti. Mari kita adu mana yang ini. Keren. Kita tunggu saja apa yang terjadi gitu Ya. ya. Sebelum saling Laporkan semuanya. melaporkan ini, mungkin ada saksi kunci yang jadi pegangan di hari Jumat nanti yang bisa mematahkan tentunya Emang si Fitra doang tadi persidangan yang melapor ya nggak? 2016 lalu yang akhirnya bisa meringankan Sudirman selain saksi alibi yang sudah dihadirkan hari ini. Apakah ada kunciannya lagi nih yang menjadi strategi dari kuasa hukum Sudirman sendiri? Rahasia dapur ya. Rahasia dapur. Jadi kami mencoba all out ya, menempatkan kebenaran di atas segala-galanya. Sekali lagi Masih ada pegangannya ini ya, masih ada kuncian. bahwa yang kita carikan kebenaran, bukan pembenaran. Betul. Kalau mencari pembenaran, sekarang ini main blok itu sudah terblok pikiran kita. Apapun yang kita sampaikan pasti nggak akan masuk, karena kalau itu yang dicari adalah pembenaran. Tapi kalau cari kebenaran, kita harus melihat fakta yang muncul dan logika kita harus kita pakai. Yang saya ibaratkan orang yang lagi nyetir mobil, ya. Ketika kita di depan kita ada yang jalan pelan, kita akan bilang bego yang di depan kita karena terlalu pelan bawa mobilnya. Tapi kalau ada yang mendahului kita dengan cepat, kita akan bilang apa? Gila. Jadi yang paling pas adalah dirinya sendiri. Jadi saya ibaratkan orang yang sudah terblok mainnya itu adalah demikian. Di kami ya, di Pradi, ya, kami ini kan tim hukum DPN Pradi. Kami diajarkan etika. Itu sebabnya selama ini kita lihat saya tidak pernah mau melayani debat mendebat karena bukan itu tempatnya. Tugasnya lawyer debat mendebat itu adalah di pengadilan, bukan di luar pengadilan. Mantap, keren, hebat keren. dan tidak hebat itu seorang lawyer itu ada di muka persidangan. Ya, saya takut nanti debat di muka umum, ya saya terlihat bodohnya. Ya kalaupun saya ikutin, ya makin terlihat makin bodoh saya, gitu kan. Jadi menurut saya nggak ada gunanya kita berdebat di luar. Jadi saya lebih memilih untuk tidak melayani dan kita senyumin saja. Gitu kan. Kenapa? Nggak ada gunanya. Betul. Karena kalau orang sudah terblok mainnya, apapun yang ada ancam-mengancam, melaporkan dan melaporkan. Saya bilang penuh nanti lapas. Kan itu, ya. Kalau menurut saya, kalau seorang itu mencari kebenaran, maka dia akan melihat apa yang terjadi sesungguhnya. Kalau kebenaran itu ada, maka kami di Pradi, di kode etik itu diajarkan. Kita tidak boleh seorang advokat itu disamakan dengan identikan dengan kliennya. Sekarang ini sepertinya antara advokat seolah-olah kita ketika mencari kebenaran itu pribadi-pribadi klien kita itu menempel di advokat itu yang kami lihat. Makanya kami tidak mau layani. Kami tahu bahwa dia membela dalam kepentingan kliennya, makanya kami berpositif thinking saja, ya kan? Kita di dalam kode etik juga dibenarkan bahwa kita boleh menolak satu perkara, tidak boleh kita tidak akan kita tangani dengan alasan satu, tidak sesuai dengan hati nurani. Betul. Ya, atau kita tahu itu salah. Ya, kita tempatkan saja pembelaan kita bukan untuk mati-matian membela bahwa dia bukan pembunuh, kita paksakan dia jadi pembunuh. Nggak begitu. Kayak kerja advokat.
Kalau memang dia benar pembunuh, ya kita sebagai advokat bukan membela dia supaya bebas dari seorang pembunuh, tapi kita tempatkan dia mendapatkan hak-hak hukumnya, alibinya sedipat mungkin kita mencari untuk membela, menempatkan dia mendapatkan hak-hak hukumnya di mata hukum. Iya, iya, betul, Bukan mati-matian membela dia dari bukan seorang pembunuh menjadi seorang pembunuh. Iya, iya. Bukan itu, bukan tugas seorang advokat. Betul. Kalau kami mencari Fitra, kau dengar kebenaran tuh, Fitra. adalah menempatkan apa yang Jadi logika pengacara- dan masuk pengacara pecundang yang tidak bisa bayaran, lihat, kau. itu yang kita akan hadirkan. Itu sebabnya sekali lagi kami di Pradi oleh ketua umum kami Bang Oto, kami selalu diajarkan untuk sopan, santun, ya tidak melayani, tidak terpancing dengan hal-hal yang Iya. berkembang lah. Menurut kami buang energi. Kalau orang sudah terblok mainnya, ya bukan kebenaran yang dicari, tapi pembenaran. Itu yang tadi sampaikan. Iya, oke, mantap. Itu dia guys ya. Ini tulah si Fitra nih yang sering lapor-lapor. Akhirnya semuanya setelah selesai penutupan sidang tujuh pidana ini, akhirnya semuanya saling panas-panasan dan saling lapor-laporan ya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya dan terima kasih banyak sampai yang begini telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.